warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali lagi kita bertemu di podcast KPU Kabupaten Balangan. Setelah lama tidak hadir pasca kegiatan pemilihan, sekarang kami hadir kembali untuk menyajikan pada tema podcast kami dengan program masih yang sama, yaitu Tajo Pemilu, tanya jawab seputar pemilu. Pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM Bapak Wahyudi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pasca pemilihan tahun 2024 ini? Ya, begitulah. Lama tidak menampilkan podcast karena kegiatan kita. Akhirnya setelah rangkaian pemilihan kita dapat lagi bertemu di podcast ini Pak ya. Iya, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Oke. Teman pemilih, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilihan serentak tahun 2024 khususnya di Kabupaten Balangan dan di seluruh Indonesia juga dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Setelah pelaksanaan dari tahapan awal sampai penghitungan dan rekapitulasi, kita tentunya dapat melihat hasil pemilihan ini di beberapa daerah. Kira-kira Pak Wahyudi, untuk di Kabupaten Balangan ini bagaimana jalannya pemilihan yang telah kita lalui dengan beberapa bulan akhir ini? Ya, Mas Bayu, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada para subscribers, para penonton di channel YouTube KPU Kabupaten Balangan. Alhamdulillah, proses dan tahapan pilkada di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 ini itu berjalan aman, lancar dan terkendali, baik itu dari proses awal berupa pembentukan badan ad hoc sampai dengan hari H, yaitu pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan serta penghitungan suara di TPS. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan walaupun ada sedikit masalah, ada sedikit kendala, tapi semuanya bisa diatasi di lapangan sehingga tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap jalannya proses pesta demokrasi kita di Bumi Sanggar. Sejauh ini pemilihan di Kabupaten Balangan tentunya aman dan damai Pak ya? Ya, aman dan damai tentu saja berkat dukungan semua pihak, baik itu dari pemerintah daerah maupun Polres Kabupaten Balangan dan juga Kodim 1001 Amuntai Balangan yang sudah mau mendukung dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pilkada tahun ini sehingga berlangsung aman dan damai. Oke. Oh ya Pak Yudi, kita kan setelah pelaksanaan ini artinya dalam melihat suatu keberhasilan pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu biasanya beberapa indikator. Ada beberapa indikator yang salah satunya itu tingkat partisipasi pemilih gitu. Nah ini untuk di Kabupaten Balangan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat gitu Pak? Ya Mas Bayu, untuk partisipasi itu memang menjadi salah satu indikator apakah pelaksanaan pemilu atau pilkada itu berkualitas atau tidak, kan. Partisipasi masyarakat itu menjadi salah satu indikatornya. Dan alhamdulillah kita pada pemilu 2024 tadi di awal tahun, yaitu pada 14 Februari 2024, yang mana di sana ada penyelenggaraan Pileg dan juga Pilpres, kita itu menempati posisi 91% untuk partisipasi masyarakat. Dan itu adalah sejauh yang kita ketahui tertinggi di Kalimantan Selatan. Oh, tertinggi di Kalimantan Selatan ya? Untuk persentase.
untuk Oke. persentase partisipasi masyarakat. Sementara untuk di Pilkada 2024 tadi, 27 November tadi, memang ada penurunan untuk persentase partisipasi masyarakat, yaitu maksudnya penurunan kalau dibandingkan dengan pemilu ya. Oh, pemilu. Ya, Oke. dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres memang ada sedikit penurunan, yaitu sekitar 6%. 6%. Jadi partisipasi kita pada pilkada tadi itu mencapai angka 85,3%. 85%. Oke, ini kira-kira perbedaan 6% ini apa penyebabnya gitu, Pak? Ya, memang untuk penurunan sebesar 6% itu terlalu mencolok ya, terlalu Ya. mencolok. Dan kalau boleh saya bilang itu di luar batas wajar lah. Kan karena 6% itu termasuk 6%. yang terlalu tinggi kan untuk Penurunan ya. penurunan maupun kenaikan kan. Memang ada beberapa fenomena yang bisa kita analisa kenapa terjadi penurunan di antara pemilu dengan pilkada untuk angka partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu tentu saja adanya penambahan jumlah pemilih. Ya, ada penambahan jumlah pemilih kita dibandingkan dengan pemilu kan. Kalau pada pemilu itu kita jumlah pemilihnya sekitar 96.016 ya. 90.000. Nah, sedangkan untuk di pilkada angka pemilih kita naik hampir 1.000 lebih, Oh, yaitu 97.255 pemilih. 96 ke 97. Iya, Oke. artinya kan ada sekitar 1.200-an pemilih yang bertambah pada pilkada. Nah, sementara pilkada itu kontestannya sedikit, Betul. tidak bisa kita bandingkan dengan pileg yang kontestannya itu puluhan bahkan ratusan kan. Nah, sementara untuk di pilkada itu kontestannya sedikit. Terlebih kita di Kabupaten Balangan itu cuma ada satu pasangan calon kan untuk pilkada kan. Nah, itu. Oh, jadi pengaruh dari kontestan mungkin, dan apalagi untuk pilkada sendiri ada satu paslon. Nah, itu seberapa jauh, Pak? Kalau kita lihat di pilkada ini mau di 2024 maupun di 2020. Nah, itu apakah ada pengaruh apakah hal yang ada yang mempengaruhi antara partisipasi di pilkada sebelumnya dan pilkada saat ini gitu? Kalau kita membandingkan dengan pilkada 2020 dengan 2024 di Kabupaten Balangan memang ada penurunan sekitar 1 sekian persen ya, karena di 2020 itu angka partisipasi kita, walaupun belum saya yang menjabat sebagai Kadif Sosialisasi, itu sekitar 87% ya untuk 2020, sementara untuk di 2024 ini 85,3%. Berarti kan ada sekitar penurunan, ada sekitar 1,7% Ya, ya. Nah, lagi-lagi itu Mas Bayu, kita membandingkannya dengan peningkatan jumlah pemilih. Secara kuantitas kita meningkat sebenarnya untuk partisipasi masyarakat, tapi kalau secara persentase memang menurun. Ya. Dan itu memang beriringan kan, kuantitas dengan persentase itu beriringan. Oke. Kalau di 2020 bahkan itu pemilih kita hanya 90.000. Ya, 90.000. Ya kan, hanya 90.000. Dibandingkan dengan 2024 ini ada 97.000, artinya ada 7.000 penambahan pemilih. Betul. Di antara rentang waktu 2020 ke 2024. 2024 ya. Dari 2020 ke 2024. Nah, sekali lagi kita untuk, walaupun ini bukan sebuah pembenaran ya, bukan sebuah pembenaran, tapi kita cuma menganalisa
sehingga hasil analisa kita ini nanti ke depannya harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua agar angka partisipasi masyarakat itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, dari situ kita melihat bahwasanya memang selain jumlah pemilih yang bertambah tadi kuantitasnya, ada beberapa alasan lain juga, yaitu salah satunya adalah jumlah kontestan. Untuk 2020 itu ada 2 kontestan di Kabupaten Balangan kan. Betul. Untuk pilkada. Nah, sementara untuk 2024 cuma ada 1 pasangan calon. Dan bahkan kalau kita boleh untuk berbangga diri, dengan cuma ada 1 paslon di Kabupaten Balangan, kita bisa meraih 85% angka partisipasi masyarakat. Bahkan sejauh yang kita ketahui, walaupun menurun dari Pileg 2024 tadi, tapi 85% itu masih menjadi angka tertinggi untuk partisipasi masyarakat di antara 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Okay. Nah, sebelumnya ada kekhawatiran dengan 1 paslon bahwa sangat akan menurunkan partisipasi, Pak, ya? Sangat khawatir kita, karena ini adalah hal baru kan, baru bagi masyarakat, yang mana cuma ada 1 pasangan calon dan ada 1 kolom kosong. Nah, kemarin sempat beredar itu informasi-informasi hoax di masyarakat bahwasanya percuma datang ke TPS karena cuma ada 1 paslon, pasti menang sudah ini itu dan lain sebagainya kan. Kalau golput itu kalau memilih kota kosong itu sama dengan golput katanya kan. Padahal beda. Nah, dari sanalah kemudian ada tantangan baru kita dalam hal melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih, bahwasanya kehadiran masyarakat di TPS itu akan masih sangat mempengaruhi hasil dari pilkada tersebut, walaupun cuma ada 1 pasangan calon. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya baik itu pasangan calon ataupun kota kosong itu mempunyai persentase yang sama untuk meraih kemenangan. Betul. Jadi 1 suara masyarakat itu sangat mempengaruhi. Betul. Masih sangat mempengaruhi apakah yang menang itu pasangan calon atau kota kosong. Betul. Nah, dan itu terbukti Mas Bayu di salah satu kabupaten di Barito Timur kalau nggak salah. Itu selisih suaranya, ini hal yang fenomena yang langka ya di pilkada. Selisih suaranya itu cuma 7 ya? Iya, 2 paslon head to head, selisih suaranya cuma 7. Kalau di Pileg kan kita sering menemui ya kan, antara peraih suara terbanyak dengan yang kedua itu sering menemui kan, kita ada yang beda 4, ada yang beda 2, 3. Beda sedikit lah kan. Iya. Kalau di pilkada itu kan jarang. Fenomena langka di salah satu kabupaten di Barito Timur itu selisihnya cuma 7 suara. Ya. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya 1 suara dari pemilih itu sangat amat mempengaruhi, walaupun cuma 1 pasangan calon. Karena berdasarkan aturan kota kosong pun bisa menang. Ya, kalau pasangan calon tidak meraih suara di atas dari 50%. Nah, seperti itu. Ya, itulah hal-hal itulah yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tetap antusias, tetap berpartisipasi di dalam pemilihan, di dalam proses pencoblosan di TPS pada 27 November tadi kan. Selalu kita sampaikan baik melalui media sosial, melalui tatap muka, kita tur ke kecamatan-kecamatan, ke sekolah-sekolah, bahkan kita juga berinovasi dengan menghadirkan sosialisasi dibalut dengan pementasan seni kan, melalui Mamanda. Kemudian banyaklah hal-hal lain yang kemudian harapannya kita partisipasi masyarakat itu tinggi kan. Salah satunya juga kita kemarin mendatangkan artis ibu kota kan, untuk
pada kesempatan itu kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang hadir, ayo berpartisipasi ke TPS pada 27 November, dan alhamdulillah pada 27 November tadi kita meraih angka partisipasi masyarakat itu 85,3%. 80,3. Iya, dan ini tentunya berkat kerjasama semua pihak, Betul. bukan cuma kita di KPU Balangan, tapi juga kerjasama dari Bawaslu yang turut mensosialisasikan, pasangan calon tentu saja, kemudian polisi, tentara, pemerintah daerah, stakeholder lainnya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap desa dan kecamatan yang sudah membantu kita untuk mensosialisasikan Pilkada 2024 di Kabupaten Balangan. Itu teman pemilih, sebagaimana diinformasikan oleh Pak Yudi tadi bahwa dalam 2 event pemilu dan pemilihan di tahun 2024 untuk Kabupaten Balangan itu ternyata 2 kali berturut-turut partisipasinya tertinggi di Kalimantan Selatan. Nah, ini kemudian harapan kedepannya pasca dua tahapan pemilu dan pemilihan di ini apa, Pak, kira-kira? Harapan kedepannya kita tentu saja, nah ini salah satunya adalah dengan program podcast Tajau ini kan, tanya jawab seputar pemilu ini. Kita tentu saja harapannya tidak mengendurkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Walaupun banyak yang bilang kita tidak ada kerjaan lagi kan pasca pilkada selesai, pasca pemilu selesai kita nganggur dan lain sebagainya, tapi orang di luar tidak tahu betapa pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan di masyarakat kan. Jangan sampai kita sosialisasi dan pendidikan pemilih itu hanya dimulai saat tahapan pemilu atau pilkada dimulai, ditetapkan ya kan. Nah, justru sebaliknya, pada saat tidak ada penyelenggaraan pemilu atau pilkada, kita harus selalu melakukan sosialisasi, selalu melakukan pendidikan kepada pemilih kan, bagaimana pentingnya menyalurkan hak suara dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Mungkin kita akan masih tetap melakukan tur ke sekolah-sekolah, ke kampus, Ghost to kampus, Ghost to school untuk melakukan pendidikan. Kenapa fokus kita ke sekolah, ke kampus? Karena sekolah itu para pelajarnya adalah calon-calon pemilih pemula. Betul sekali. Sementara untuk ke kampus ini adalah sasaran kita mahasiswa yang baru juga memilih kan, yang baru menjadi pemilih, dan kita harapkan mahasiswa ini sebagai agent of change untuk membantu kita mensosialisasikan tahapan-tahapan, mensosialisasikan pemilu dan pilkada sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Oke teman-teman pemilih, kita simak sudah tadi pemaparan untuk podcast kita pada episode ini. Pak Yudi, terima kasih. Kita bersempat untuk mengudara lagi, dan terus kita akan terus lakukan sosialisasi melalui berbagai media untuk terus menyemangati ruh demokrasi di negeri kita ini. Betul. Oke, kita cukupkan sampai saat ini. Untuk saat ini kita ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa terus tonton podcast dan YouTube KPU Balangan. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.